Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 229 Siska Mu keluar. Ricky Mo merasa terganggu olehnya dan berbalik untuk menaikkan dagunya dan mencium. Oke. Petik 2. Dia tidak membiarkan dia menciumnya. Ricky Mo memandang ekspresi kagum Amanda Mu sejenak. Jika sudut bibirnya tampak terangkat, dia membimbingnya ke depan. Baik Robert Fu dan Donnie sedang menunggu mereka. Tuan muda, nona muda. Ricky. Amanda Mu mengangguk pada Donnie, lalu menyapa Robert Fu. Pengacara Fu. Robert Fu tersenyum dengan mudah, dan berjalan ke Ricky Mo untuk memberitahunya tentang kasus ini. Karena kekhasan kejadian ini, secara maksimal, Siska Mu hanya dapat dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Robert Fu berkata dan melirik Amanda Mu. Amanda Mu menunduk melirik dirinya sendiri. Kenapa? Pesta belum masuk, dan Robert Fu tiba-tiba mengambil sepotong kain kasa dari kopernya dan menyerahkannya kepada Ricky Mo. Perangkap. Ini, tentu saja, bukan untuk membungkus Ricky Mo, tetapi untuk membungkus Amanda Mu. Ricky Mo mengerutkan kening. Tidak perlu. Robert Fu mengangkat bahu. Tidak ada dari kalian yang terluka, kali ini gugatan itu terlihat mudah. Aku juga bermain sangat keras, jadi tolong bekerja samalah. Ricky Mo berkata dengan dingin. Membosankan. Awalnya dia tidak banyak berpikir, menoleh untuk menatap Donnie. Donnie, temani nona muda kembali ke mobil. Ya, Donnie menanggapi dengan hormat. Kalau begitu aku menunggumu di mobil. Amanda Mu juga mengerti lekukan di dalam, jadi dia tidak banyak bertanya. Penuntutan Siska Mu atas nama kejahatan cedera yang disengaja. Dan bukan tidak mungkin bagi Amanda Mu untuk tampil di pengadilan secara utuh, tetapi mungkin ada sedikit masalah yang tidak perlu ada. Selain itu, Robert Fu adalah orang yang sangat keras di tempat kerja, dan dia tidak bisa membiarkan Amanda Mu muncul di pengadilan seperti ini. Amanda Mu adalah pilihan terbaik jika dia tidak masuk. Ricky Mo tidak peduli dengan hal ini. Orang keluargamu juga ada di sana hari ini. Dia khawatir orang-orang keluargamu akan lepas kendali dan melukai Amanda Mu. Sejak insiden terakhir kali Siska Mu, dia tidak pernah berani menganggapnya enteng dan sedikit kendur. Dan dia tidak mudah membiarkan orang masuk ke villa, inilah alasannya. Dia ingin mengakhiri semua yang mungkin menyakiti Amanda Mu. Amanda Mu berbalik dan berjalan ke mobil bersama Donnie. Setengah jalan, dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ricky Mo sosok ramping, dan bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia bisa merasakan aura tubuhnya yang unik dan menakjubkan. Kecuali untuk emosi yang terkadang aneh, Ricky Mo benar-benar pria yang sempurna. Amanda Mu terkadang merasa seperti sedang bermimpi, dan merasa tidak ada yang benar. Nona muda. Suara Donnie terdengar, dan Amanda Mu tiba-tiba melihat ke belakang, hanya untuk mengetahui bahwa dia baru saja melihat ke arah Ricky Mo dan berjalan pergi. Ayo. Dia kembali sadar dan kembali ke mobil bersama Donnie. Di kereta, Amanda Mu memandang pintu pengadilan dan bertanya pada Donnie. Apakah Siska Mu benar-benar dihukum? Ya, Tuan Fu tidak pernah gagal, nada suara Donnie sangat yakin. Amanda Mu bersandar, mengambil teleponnya dan mengirimkannya ke Lucy Sen di WeChat. Lucy Sen segera mengiriminya pesan. Surga adalah reinkarnasi yang baik. Ya, hukum karma berlaku. Mereka yang telah melakukan hal-hal buruk akan dihukum. Dia memikirkan ibu Ricky Mo lagi, setelah bertahun-tahun, dia samar-samar merasa bahwa terlalu sulit untuk menemukan yang sebenarnya di balik layar. Selain itu,
Ricky Mo sendiri mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya di balik layar mungkin adalah seseorang dari keluarga Mo. Bahkan jika pembunuh yang sebenarnya ditemukan, akankah dia lebih merasa menyakitkan? Amanda Mu berpikir itu mungkin terkait dengan kehamilan. Baru-baru ini dia selalu berpikir aneh-aneh. Dia mendongak dan mendapati Donnie menatap telepon. Amanda Mu diam-diam membungkuk dan menemukan bahwa Donnie sedang melihat foto seorang wanita dan seorang anak. Amanda Mu bertanya dengan heran. "Donnie, kamu sudah menikah?" Donnie membentak layar ponsel. "Iya." "Putramu imut. Berapa umurnya?" Amanda Mu tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Menanyakan kalimat ini hanya menganggap putranya imut. Donnie menyebut putranya dengan senyum di matanya. 4 tahun, bocah nakal yang ceria. Amanda Mu menemukan bahwa ketika Donnie berbicara tentang putranya, dia menjadi lebih banyak bicara. Jadi, dia berbicara dengannya tentang topik ini. Itu harusnya sudah masuk TK. Yah, baru mulai pada pertengahan tahun ini. Petik 2. Amanda Mu sekarang hamil dan kebetulan tertarik pada topik anak. Setelah perceraian Donnie, dia menjadi lebih dan lebih pendiam, dan mengikuti bos seperti Ricky Mo yang sangat pandai dalam kata-kata. Akhirnya, seseorang dapat berbicara tentang putranya, dan dia memiliki lebih banyak kata. Keduanya mengobrol sampai Ricky Mo dan Robert Fu keluar. Mereka sudah kembali. Amanda Mu pertama kali menemukan mereka. Dia membantu Ricky Mo membuka pintu langsung ke dalam. Setelah Ricky Mo masuk ke mobil, ia mengenakan dasinya dan wajahnya tidak terlalu bagus. Robert Fu duduk di posisi penumpang depan. Amanda Mu melihat Ricky Mo dengan wajah dingin dan menatap Robert Fu. Robert Fu berbalik dan merentangkan tangannya. Melihat Robert Fu terlihat sama seperti biasanya, sepertinya gugatannya tidak hilang. Apa yang salah dengan Ricky Mo? Ada apa? Amanda Mu bertanya kepadanya dengan suara rendah. Ricky Mo menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, jendela mobil di sebelah Amanda Mu mengetuk dari luar beberapa kali. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Peter Si yang lembut tidak berbahaya. Amanda Mu mengerutkan kening, dan akhirnya mengerti mengapa wajah Ricky Mo sangat jelek. Amanda Mu menurunkan jendela dan menunggunya berbicara. Peter Si sudah tersenyum dan berkata, "Amanda, ku dengar kamu hamil." "Selamat ya." Amanda Mu tanpa ekspresi. "Terima kasih." Peter Si menatap Ricky Mo lagi dan berkata perlahan, "Ricky, jangan lupa mengundangku minum anggur purnama pada saatnya tiba." Ricky Mo menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Amanda Mu buru-buru mengangkat jendela dan mendesak Donnie. "Ayo jalan." Dia merasa tidak nyaman melihat Peter Si sekarang. Dia selalu merasa bahwa Peter Si mengenakan wajah munafik lebih mengerikan daripada Ricky Mo. "Ricky, apa yang terjadi antara kamu dan Peter Si?" Robert Fu adalah penasihat hukum Sengding Media, dan dia tidak tahu banyak tentang opini publik dan opini online bintang. Dia telah mendengar beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada orang luar di sini, jadi dia bertanya langsung. "Kembalilah dulu." Ricky Mo tampak enggan, dan Robert Fu tidak banyak bertanya. Ketika Amanda Mu pulang sebelumnya, dia juga melihat bagaimana Peter Si dan Siska Mu sangat akrab. Hari ini, kasus Siska Mu ada di pengadilan, bukan hal aneh Peter Si bisa datang. Namun, hanya melihat Peter Si, jangan sampai membuat Ricky Mo mengubah wajahnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dalam pikiran Amanda Mu. Peter Si juga setengah keluarga Mo. Ricky Mo bisa mengirim Siska Mu, dan Peter Si secara alami bisa mengeluarkan Siska Mu. Bersambung.